Everywhere I go, bring the beatbox. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Buni dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Aliansa dengan NIM 2210302097. Di sini saya akan mempresentasikan materi ilmu alamiah dasar tentang memahami isu lingkungan nasional. Pengertian isu lingkungan nasional. Isu lingkungan nasional yaitu permasalahan lingkungan dan dampak yang ditimbulkan dari permasalahan lingkungan tersebut mengakibatkan dampak dalam skala nasional. Beberapa isu lingkungan nasional yang sering dibicarakan antara lain adalah mengenal pencemaran lingkungan baik di tanah, udara maupun di air, penggundulan tanah dan sampah. Pencemaran lingkungan. Dampak dari kemajuan di industri dan teknologi dapat dirasakan langsung maupun tidak langsung. Dirasakan secara langsung apabila kegiatan industri dan teknologi tersebut dapat dirasakan langsung oleh manusia. Dampak langsung yang bersifat positif, contohnya kegiatan industri yang dapat berjalan cepat, mudah, dan sebab dilakukan dengan teknologi yang canggih. Pencemaran air. Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat aktivitas manusia. Walaupun fenomena alam seperti gunung berapi, badai, gempa bumi, dan lain-lain juga mengakibatkan perubahan yang besar terhadap kualitas air. Yang ketiga ada pencemaran udara. Pencemaran udara adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lain ke dalam udara atau berubahnya susunan udara oleh kegiatan manusia sehingga mutu udara menurun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Sumber-sumber pencemaran udara yang pertama itu ada transportasi. Jumlah keadaan yang begitu banyak juga mempengaruhi kualitas udara. Yang kedua ada pembakaran bahan bakar. Yang ketiga ada proses industri. Industri negara maju sangat berpengaruh terhadap pencemaran udara. Dan yang terakhir ada pembangunan ilmiah padu. Pembangunan limbah padu. Pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan merubah lingkungan tanah alami. Pencemaran ini biasanya terjadi karena bocoran limbah cair atau bahan kimia industri atau fasilitas komersial, penggunaan pestisida, masuknya air permukaan tanah tercemar ke dalam lapisan subpermukaan, kecelakaan kendaraan pengangkut minyak, zat kimia atau limbah, air limbah dari tempat penimbunan sampah serta limbah industri yang langsung dibuang ke tanah. Penggundulan tanah. Penyebab penggundulan hutan tersebut yang pertama itu ada penebangan hutan secara liar. Penebangan hutan secara liar sangat rentan terjadi di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh tingkat ekonomi penduduk yang lemah, harga kayu yang mahal, serta para usahawan yang ingin meraup keuntungan sebesar-besarnya. Yang kedua ada kebakaran hutan. Kebakaran hutan juga terjadi di Indonesia, diantaranya yang terjadi di Riau, Kalimantan, dan daerah lainnya. Kebakaran hutan ini disebabkan oleh kelalaian manusia yang membakar sedikit lahan, namun kebakaran tersebut meluas. Perubahan iklim. Masyarakat dan ekosistem yang sangat rentan terhadap risiko perubahan iklim yang berada di Jawa, Bali, beberapa bagian Sumatera, dan sebagian besar Papua. Pemanasan laut juga akan berpengaruh pada keanekaragaman hayati laut dan sangat berbahaya bagi terumbu karang yang sebelumnya telah terisiko pemutihan. Dampak potensial dari pembangunan ini meliputi yang pertama itu ada peningkatan ancaman terhadap ketersediaan pangan, yang kedua ada penurunan produktivitas pertanian, yang ketiga itu ada banjir yang melanda zona dan komunitas pesisir yang produktif, yang keempat ada hilangnya mata pencaharian,
usaha tani dan pesisir, dan terakhir peningkatan intensitas penyakit yang ditularkan melalui air dan vektor. Yang terakhir ada sampah. Sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Sampah padat pada umumnya dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama itu adalah sampah organik. Sampah organik terdiri dari bahan-bahan penyusun tumbuhan, hewan yang diambil dari alam atau dihasilkan dari kegiatan pertanian, perikanan, atau yang lainnya. Yang kedua itu sampah anorganik. Sampah anorganik ini berasal dari sumber daya alam yang tak terbarui seperti mineral dan minyak bumi atau dari proses industri. Beberapa dari bahan ini tidak terdapat di alam seperti plastik dan aluminium. Sebagian zat anorganik secara keseluruhan tidak dapat diuraikan oleh alam, sedangkan sebagian lainnya hanya dapat diuraikan dalam waktu yang sangat lama. Dan ini yang terakhir, solusi isu-isu lingkungannya. Solusinya itu ada apa saja sih? Yang pertama itu ada mengurangi konsumsi daging. Dan yang kedua itu ada batasilah emisi karbon dioksida. Yang ketiga menanam pohon lebih banyak. Yang keempat daur ulang dan gunakan ulang. Dan yang terakhir itu ada gunakan alat transportasi alternatif untuk mengurangi emisi gas karbon. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.